Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Boleh sambil dibuka bukunya pada halaman 85. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki prinsip, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, maksudnya di sini adalah Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku. Dan dari suku-suku tersebut juga memiliki banyak kebudayaan, memiliki adat istiadat, dan juga memiliki hal-hal ataupun peninggalan-peninggalan serta kebiasaan-kebiasaan yang sangat beragam. Tetapi dengan keberagaman ini tidak membuat kita terpecah belah. Artinya kita tetap bersatu untuk membentuk suatu negara yang adil dan juga makmur. Negara adil dan makmur ini merupakan cita-cita dari negara kita. Jadi kita harus menerima setiap perbedaan dan juga setiap keberagaman, sehingga nanti kita akan terhindari dari yang namanya perpecahan. Bhinneka Tunggal itu sendiri sebagaimana yang terkandung di dalam lambang negara, yaitu Garuda Pancasila, bersama-sama dengan bendera negara kita, yaitu merah putih, bendera merah putih, lalu bahasa negara kita yaitu bahasa Indonesia, dan juga lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini merupakan jati diri dan juga identitas dari NKRI. Nah, dari keempat simbol tersebut merupakan cerminan dan juga manifestasi kedaulatan bangsa dan NKRI di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dalam masyarakat internasional. Serta empat simbol tersebut juga merupakan cerminan kemandirian dan juga eksistensi negara Indonesia, yaitu berupa apa? Berupa negara yang merdeka, negara yang bersatu, negara yang berdaulat, negara yang adil, dan juga negara yang makmur. Jadi, keberagaman yang tercermin dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini akan menjadi suatu aset utama dari bangsa kita, dari bangsa Indonesia, dan akan menjadi kekuatan yang nanti akan bisa diperlihatkan dan juga ditonjolkan di kancah internasional. Yang kedua adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Jadi nasionalisme itu memiliki arti rasa cinta pada tanah air, pada ras, bahasa, ataupun sejarah budaya bangsa kita. Ada juga yang mengatakan bahwa nasionalisme itu merupakan sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Nah, jadi dengan adanya rasa nasionalisme ini diharapkan pada masyarakat itu sendiri akan merasakan adanya rasa kesetiaan yang mendalam kepada bangsa. Tetapi tidak berarti juga bahwa ketika kita mencintai bangsa ini, kemudian kita mendewakan dan juga mengunggulkan bangsa kita sendiri. Jadi dia tidak berarti merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Dan juga tidak memaksa kehendak terhadap bangsa lain, karena pandangan terhadap bangsa yang berlebihan ataupun terlalu cinta kepada bangsa kita sendiri itu akan menciptakan suatu yang cenderung bertentangan dengan sila pertama. Yang selanjutnya adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi kebebasan yang bertanggung jawab ini bisa diartikan sebagai setiap orang itu diberikan kebebasan untuk bertindak dan juga bersikap sesuai dengan keinginan ataupun kemauannya. Nah, tentu saja arti dari kebebasan ini tanpa menyalahi hak asasi manusia. Jadi orang yang melakukan kebebasan harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya, sehingga nanti pada akhirnya tidak sampai mengganggu kebebasan orang lain dan juga tidak merugikan orang lain. Apabila sampai merugikan orang lain, maka harus berani menerima semua konsekuensi dari apa yang telah dilakukan. Baik, yang selanjutnya adalah prinsip wawasan Nusantara. Jadi prinsip wawasan Nusantara ini merupakan cara pandang dan juga sikap dari bangsa Indonesia mengenai jati diri dan juga lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan juga kesatuan bangsa serta kesatuan dari wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik itu pada bidang politik, pada bidang ekonomi, pada bidang sosial, dan juga budaya, serta pada bidang pertahanan keamanan.
Fungsi dari wawasan Nusantara ini tujuannya adalah untuk pedoman. Selain itu juga untuk dorongan, motivasi, dan juga sebagai rambu-rambu dalam menentukan keputusan, kebijaksanaan sekaligus perbuatan baik bagi penyelenggara negara, baik itu di tingkat daerah ataupun di tingkat pusat. Dan dia fungsinya itu adalah untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Jadi tujuan dari wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional dengan sendirinya itu harus sesuai dan juga tidak boleh menyimpang dari tujuan nasional, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan juga ketentraman bagi bangsa Indonesia, serta ikut dalam mewujudkan kebahagiaan dan juga perdamaian bagi seluruh umat manusia. Nah, tujuan dari wawasan Nusantara ini selengkapnya dicantumkan pada pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Baik, yang terakhir adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu harus mengisi kemerdekaan dengan cara melanjutkan pembangunan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, merata baik itu secara material maupun secara spiritual. Pembangunan nasional itu sendiri dimodali dengan adanya rasa persatuan dengan menggunakan asas usaha bersama dan juga kekeluargaan. Jadi terwujudnya asas usaha bersama dan kekeluargaan ini akan memupuk ataupun menciptakan persatuan dan juga kesatuan. Hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan nasional harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Tiap-tiap warga negara berhak untuk menikmati hasil dari pembangunan itu. Nah, oleh karena itu setiap warga negara harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan, antara lain dengan mewujudkan persatuan dan juga kesatuan bangsa. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan tadi itu adalah arti dan juga makna persatuan dan kesatuan, lalu landasan hukum dan juga prinsip-prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika itu harus terus seperti rantai yang dia harus saling sambung menyambung. Sehingga apa? Nantinya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini tidak buyar dan juga tetap terjaga. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak yang soleh dan soleha sudah menyimak video ini sampai akhir. Kemudian silakan kerjakan soal-soal berikut sebagai evaluasi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kerjakan di buku catatan, tulis dengan tulisan yang rapi, kemudian kumpul ke WA Ibu dengan Japri. Terima kasih atas partisipasinya, sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga ada manfaat yang bisa antum terima dan juga menambah pemahaman untuk kita bersama. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.